Kita akan ada materi langsung dari pusat, dari kementerian, ngebahas tentang kurikulum kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka dari orang yang mengembangkan kurikulum merdeka. Langsung dari orangnya. Siapkan pertanyaan. Siapkan pertanyaan. Dapat bintang lagi. Oke? Siap. Informatika sebagai mata pelajaran pilihan. Belum juga aspek-aspek lainnya. Nah, evaluasi revisi itu adalah berdasarkan evaluasi yang kita peroleh. Jadi mungkin waktu itu sebenarnya K13 karena nggak kita ganti nama kurikulumnya, padahal di dalamnya kompetensi dasarnya, penilaiannya, strukturnya kita ubah, itu tidak terlalu menjadi ramai karena seolah-olah nama kurikulumnya tetap, padahal walaupun isinya kita lakukan pembaharuan. Di dalam kurikulum merdeka sekarang itu sebenarnya secara prinsip banyak yang masih praktik baik di K13 kita lanjutkan. Namun karena ganti nama itu seolah-olah perubahannya itu banyak perubahannya. Padahal secara prinsip praktik-praktik baik dalam kurikulum 13 itu kita lanjutkan. Nah, hal-hal beberapa bagian saja kita lakukan pembaharuan. Nah, itulah yang seringkali kita malah lebih sibuknya karena perubahan nama tanpa melihat perubahan-perubahan secara substansi yang ada di dalamnya. K13 kita lakukan revisi, perbaikan tidak terlalu ramai karena nama kurikulumnya tidak kita ganti, sehingga dampaknya seolah-olah tidak terlalu ramai di masyarakat di satuan pendidikan. Kurikulum merdeka kemarin cukup ramai karena ganti nama, padahal ada hal-hal prinsip yang tetap berlanjut gitu ya. Karena pergantian pembaharuan kurikulum itu tidak merubah 180 derajat memulai dari nol. Hal-hal yang sudah baik itu tuh kita teruskan, hal-hal yang perlu diperbaiki itulah yang kita lakukan pembaharuannya. Itulah yang kita lakukan juga dalam kurikulum merdeka. Sebenarnya hal-hal baik di dalam kurikulum sebelumnya baik K13 itu tetap dilanjutkan. Nah, hal-hal yang dirasa perlu dioptimalkan itu yang perlu diperbaharui. Itulah yang ingin kita katakan. Maka Ibu Bapak pada saat kami merancang terkait dengan kurikulum merdeka ini, yang pertama kali kita diskusikan adalah tujuan yang ingin dicapainya. Sebenarnya kita melakukan proses pembelajaran di satuan pendidikan, harapannya peserta didik apa yang ingin kita bentuk. Sehingga kalau tujuannya sudah kita tetapkan, baru kita atur strategi bagaimana mencapai tujuan tersebut. Ibaratnya perjalanan, Ibu Bapak sudah tahu mau kemana, sudah ditentukan apa yang akan kita tuju, baru dirancang bagaimana mencapai tujuan tersebut. Itu yang kita lakukan juga. Nah, kita dalam menetapkan ini tentu belajar juga dari praktik-praktik baik berbagai negara. Jadi berbagai negara itu sudah menetapkan dahulu tujuan yang ingin dicapai dari peserta didiknya. Sehingga kalau ibaratnya perjalanan sudah tahu kompasnya. Kalau ibaratnya nelayan di laut dulu sebelum ada kompas, melihat apa yang ingin ditujunya ya adalah bintang. Di laut dilihat bintang, nah itulah kita akan mengarah ke sana. Itu pula lah yang kita tetapkan. Masih sama dengan kurikulum merdeka. Nah, inilah yang mungkin nanti pada saat penetapan kurikulum nasionalnya nanti kita akan masukkan tadi supaya tidak dimaknai eskul dihilangkan. Jadi eskul itu tetap. Jadi eskul tetap sama seperti di K13. Nah, yang dirombak di dalam kurikulum merdeka adalah intrakurikuler dan kokurikulernya. Jadi yang dirombak intra dan ko. Itulah kenapa yang kita eksplisitkan intra dan kokurikulernya. Jadi eskulnya tetap. Nah, sekarang berbicara intra dan kokurikulernya. Jadi tadi ya tujuannya adalah 6 dimensi profil pelajaran Pancasila, literasi, numerasi yang tertuang dalam Saran Komisi Besar. Jadi proses belajar itu agar anak mempunyai kemampuan 6 dimensi profil pelajaran Pancasila dan literasi, numerasi. Di mana kemampuan kompetensi lulusan itu dicapai melalui kurikulum alat bantunya. Kurikulum mengatur intra, ko, dan ekstranya. Membangun kompetensinya, membangun gotong royongnya,
membangun kebinekaannya, membangun nalar prestis secara langsung. Itu fokusnya. Indikatornya pun yang diukur berhasil itu jika karakter anak meningkat, bukan produknya berjajar ada panen karya, bukan itu yang akan diukurnya pada saat pelaksanaan proyek penguatan peraturan pelajaran Pancasila. Lalu pada saat terkait dengan intrakurikuler, nah ini yang banyak juga cukup miskonsepsi adalah seolah-olah kurikulum Merdeka menambah beban administrasi, harus buat modul aja, harus membuat dokumen-dokumen administrasi yang banyak. Padahal Ibu Bapak, regulasinya pun Ibu Bapak yang perlu disusun itu perencanaan pembelajaran dan modul aja dari wajib. Kalau perencanaan pembelajaran sama dengan K13 dalam bentuk RPP ya nggak masalah. Cukup 1 halaman nggak masalah, 4 halaman nggak masalah. Karena secara standar dan dalam panduannya pun perencanaan yang harus disusun oleh Ibu Bapak itu cukup 3 komponen: tujuan, langkah-langkah, asesmen. Itu yang dipastikan, tujuan, langkah-langkah, asesmen. Sehingga bentuk perencanaan yang Ibu Bapak susun itu dalam bentuk RPP sama dengan 13 ya sama, nggak masalah. Komponennya hanya 3 komponen kok, dalam bentuk RPP sama. Ini yang mungkin kami titik juga, jangan sampai wajib buat modul aja. Ada yang mengalami kesulitan untuk mengajarkan supaya misalkan menyelesaikan masalah terkait tertentu ya, perlu dibantu. Orang yang masih mengalami kesulitan itu perlu dibantu nih. Orang yang nggak tahu bagaimana menyelesaikan masalah bilangan perlu dibantu nih tahapan-tahapannya, diberikan prosesnya. Jadi modul ajar itu sebagai alat bantu bagi yang masih mengalami kesulitan, kan tinggal pakai download, nggak usah bikin lagi perencanaan, tidak perlu lagi dokumen, tinggal download, ganti nama, sudah pakai langsung. Bagi yang masih mengalami kesulitan itu, sehingga dia mau proses belajar tidak lagi nyari buku sana sini, ikutin aja modul ajar, langkah-langkah, ajarkan, udah, download, udah kan. Jadi bedakan antara inspirasi untuk Ibu Bapak membantu dalam proses belajar dengan kewajiban administrasi. Kalau kewajiban administrasi, Bapak ya, secara kewajiban rencana yang perlu dibikin itu cukup 3 komponen: tujuan, langkah-langkah, asesmen. Jadi 1/4 halaman kecil itu silahkan selama bermanfaat Bapak ya. Jadi 1/4 halaman, 1 halaman. Cukup 3 komponen itu. Jadi kalau sekolahnya memutuskan perencanaannya masih dalam bentuk RPP ya nggak masalah. Tahun ini pun kami yang dalam platform Merdeka Mengajar yang akan kami siapkan itu dalam bentuk RPP supaya tidak dimaknai modul ajar itu wajib. Nah bagi sekolah pun nanti Bapak ya, bagi yang sudah kreatif mungkin silahkan bisa sendiri. Nah bagi sekolah-sekolah yang memang lagi proses belajar, yang masih mengalami kesulitan, tinggal download, pakai, nggak usah bikin lagi, ganti aja identitas. Jadi sehingga tidak nama-nama pekerjaan Ibu Bapak. Itu yang mungkin ingin kami tekankan dalam hal ini ya. Jadi jangan sampai kami harus wajib bikin modul ajar sekian komponen 35 halaman sehingga waktunya ngajarnya enggak kan bikin administrasi sih. Padahal kami kalau Ibu Bapak memang masih kesulitan tinggal download, mungkin cukup berapa menit, tinggal pakai langsung, nggak usah bikin lagi. Ataupun sekolahnya memutuskan perencanaannya dalam bentuk RPP seperti K13 yang 1 halaman, tidak ada masalah. Nah, selama yang penting perencanaan itu bermanfaat Ibu Bapak. Jadi kalau yang masih mengalami kesulitan, silahkan Ibu Bapak pakai contoh. Yang sudah kreatif, innovatif, silahkan kembangkan. Sebelum ini dijalankan ya. Jadi ada evaluasi implementasi, ada evaluasi dokumen. Implementasi sudah berjalan. Nah, tahun ini yang dilakukan oleh kami itu evaluasi dokumen. Jadi kita mulai mengevaluasi struktur kurikulumnya, evaluasi capaian belajarnya, termasuk panduan-panduannya. Evaluasi inilah berdasarkan hasil evaluasi, maka akan kami lakukan revisi. Revisinya itu akan kita lakukan perbaikan pada tahun ajaran 2024 tahun depan, bukan tahun ajaran ini ya, hasil revisinya. Nah kebetulan untuk Pancasila dan informatika ada potensi perubahannya cukup mendasar berdasarkan hasil evaluasi kemarin. Ini menunjukkan untuk Pancasila pertama ada konsen karena Pancasila sesuai PP-nya harus ada koordinasi dengan BPIP dan kami kemarin dari awal tahun maraton terus sudah koordinasi dengan BPIP sehingga nanti untuk Pancasila di Juni sudah kemungkinan akan ada buku baru yang sesuai capaian pembelajaran terbaru. Jadi di awal ajaran baru itu nanti kompetensinya untuk khusus Pancasila itu dia kalau untuk mapel lain akan diterapkannya di tahun ajaran baru seluruhnya 2024.
Khusus Pancasila akan ada buku baru untuk di tahun ajaran 2023 ini. Khusus Pancasila ya. Dan capaian belajarnya pun agak baru. Ada beberapa perombakan. Khusus Pancasila akan menggunakan yang baru ya. Dan ini sebenarnya sudah disosialisasikan juga oleh secara bertahap oleh teman-teman BPIP untuk Pancasila. Jadi mungkin siap-siap untuk Pancasila, nanti ajaran baru, kompetensinya baru, bukunya baru khusus Pancasila. Untuk informatika ini kemarin dari temuan implementasi dan dokumen lumayan cukup banyak masukan. Jadi yang dikeluhkan diantaranya banyak mayoritas di satuan pendidikan kita itu belum punya fasilitas teknologi. Sehingga kalau yang kita standarkan minimalnya harus menggunakan teknologi, padahal banyak sekolah belum ada listrik, belum ada internet, itu menyulitkan sekolah. Salah satu solusinya memang tahun kemarin kita menyiapkan unplug. Tapi kalau standarnya terlalu tinggi, algoritma pemrograman di mana ya guru informatika itu latar belakangnya pun kan variasi. Ada yang latar belakangnya informatika, kalau mungkin latar belakang informatika nggak masalah. Tapi ada yang latar belakang matematika, ada latar belakang IPA, variasi. Lalu fasilitas di sekolahnya pun bervariasi ya. Kalau harus diajarkan TIK, algoritma pemrograman dan lain itu menyulitkan. Ini hasil evaluasinya kemungkinan untuk informatika untuk tahun 2024 akan kami sederhanakan elemennya. Kemungkinan dari 8 menjadi 4 elemen. Fokusnya kita akan lebih banyak literasi digital dan berpikir komunikasi. Jadi kebetulan untuk 2 mapel ini kemungkinan besar akan ada perombakan berdasarkan evaluasi ya. Berdasarkan evaluasi yang kami terima gitu, yang dianggap sangat memberatkan guru-guru, terutama yang bukan latar belakang informatika, mata pelajaran informatika ini, terutama TIK, lalu algoritma pemrograman. Nah itu sudah di mayoritas yang masuk kami yang dianggap memberatkan untuk informatika. Dan ini sebagai bagian proses pengembangan ya, sudah khusus untuk informatika kemungkinan untuk tahun 2024 akan ada pembaharuan. Tapi untuk tahun ajaran baru itu masih mengacu yang saat ini Kepk 33, bukunya pun masih yang sudah dikembangkan untuk tahun ajaran ini. Dan kami sudah menyiapkan, mungkin di sekolahnya kan variasi, ada yang mempunyai fasilitas teknologi dan buku, kebetulan buku yang sudah beredar lebih banyak menyasarnya untuk yang plug ya, yang harus menggunakan teknologi. Maka kami sudah siapkan alat bantu, kemarin sudah kami edarkan tahun lalu, yang unplug-nya. Sehingga bagi yang nggak ada komputer, nggak ada listrik, nggak ada internet, nggak ada jaringan, nggak ada teknologi, silahkan gunakan modul ajar yang unplug-nya untuk membantu satuan pendidikan. Jadi untuk informatika itu kalau memang di sekolahnya, oh kami gimana nih, nggak ada fasilitas teknologi, nggak ada internet, nggak ada listrik. Listrik ada, tapi teknologi komputernya nggak ada, tabnya nggak ada dan lainnya. Silakan gunakan modul ajar yang unplug-nya. Jadi bisa jadi ini sekolah di sekolah sama-sama di Bogor, yang satunya pakai plug, yang satu pakai unplug. Jadi jangan sampai pelaksanaan informatika karena tidak adanya teknologi menghambat tercapainya kompetensi. Karena dalam prosesnya bisa menggunakan plug atau unplug, dan sudah kita siapkan juga yang unplug-nya untuk informatika. Mungkin itu informasi tambahan yang perlu kami sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Lintang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas penyampaian materinya yang cukup mendetail ya Bapak ya, dalam waktu kurang lebih 1 jam mungkin sudah memberikan banyak informasi kepada Ibu dan Bapak, dan saya yakin ini memunculkan banyak pertanyaan yang ingin didiskusikan ya Bapak ya. Tapi berhubung waktu yang terbatas, Bapak dan Pak Yogi mohon izin kami buka untuk satu pertanyaan. Karena kalau saya perhatikan dari penjelasan yang tadi diuraikan, seolah-olah bahwa anak itu harus tuntas semua belajarnya atau harus lulus semua. Tapi dalam kenyataan di lapangan, banyak peserta didik yang kadang-kala di tengah perjalanan itu tidak sesuai dengan ketentuan. Contoh begini, kehadiran di setiap sekolah saya yakin ada ketentuan kehadiran berapa persen. Contoh 85%.
Artinya di dalam satu semester itu paling tidak maksimal 8. Tapi dalam kenyataan bisa menjadi 15, 20, atau 25. Itu di lapangan. Apakah anak yang mengalami kehadiran terlalu banyak itu bisa tidak lulus atau bisa tidak naik kelas? Itu yang pertama pertanyaan saya. Kemudian yang kedua, yaitu berkaitan dengan nilai, masih berkaitan dengan nilai. Boleh tidak untuk mata pelajaran PKN khususnya, kita selaku guru memberikan nilai 100? Karena kalau saya perhatikan pada materi-materi yang sebelumnya, untuk mata pelajaran PKN itu tidak boleh memberikan nilai 100 di rapor Pak. Jadi maksimal hanya 95 gitu. Dasarnya apa 95? Ya karena di situ ada penilaian pengetahuan, kemudian ada penilaian keterampilan, kemudian ada penilaian sikap. Alasan tidak boleh memberikan nilai 100 itu karena ada penilaian sikap Pak. Nah, di dalam kurikulum Merdeka ini, bolehkah guru PPKN memberikan nilai 100 di rapor? Itu pertanyaan yang kedua Pak. Kemudian pertanyaan terakhir yang ketiga, itu berkaitan dengan penanaman karakter. Kalau kita perhatikan di kurikulum Merdeka ini, ya kan, pelajar harus menerapkan atau mempelajari tentang P5, penanaman karakter. Tapi kalau kita perhatikan kenyataan di lapangan, banyak sekali anak-anak melakukan tawuran, geng motor, bahkan perbuatan yang asusila, mohon maaf ini. Nah tentunya kalau kita telisik, ada kekeliruan, entah itu di dalam lingkungan sekolah atau pendidikan atau di masyarakat. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap permasalahan tersebut ditinjau dari pengembangan kurikulum? Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan akan mendapatkan pencerahan Pak. Ya kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak untuk yang pertama ya. Di dalam standar dan kita jelaskan lebih lanjut di dalam panduan, narasinya itu adalah kriteria kenaikan kelas ditentukan oleh satuan pendidikan. Jelas ya, kriteria kenaikan kelas dan kelulusan ditentukan oleh satuan pendidikan. Tinggal pertanyaannya tadi, apakah boleh naik kelas, boleh tinggal kelas, atau kelas naik otomatis? Nah, kebijakannya itu ditentukan, dipercayakan, didelegasikan kepada satuan pendidikan. Jadi kalau berdasarkan rapat Dewan Guru di sekolah disepakati ada yang tinggal kelas, ya tinggal kelas silahkan. Kalau berdasarkan kesepakatan di sekolah tidak ada yang tinggal kelas, ya terapkan tinggal kelas. Jadi siapa yang memutuskan adalah sekolah. Dasarnya apa? Satu, dalam Permendikbud 21 sudah kita tegaskan. Jadi Permendikbud 21 terkait standar penilaian, kriteria kenaikan kelas dan kelulusan itu ditentukan oleh satuan pendidikan. Yang kemudian diperjelas oleh panduan lebih tegasnya, di mana satuan pendidikannya, satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas. Ngapain dibuat kriteria kalau ibu bapak nggak boleh naik kelas, nggak boleh tinggal kelas? Itulah yang menentukannya siapa kriteria. Kriteria ini gimana? Itulah ibu bapak silahkan pertimbangan. Bisa jadi sekolah yang satu pertimbangannya adalah hanya kehadiran, misalkan ya, kedisiplinan. Bisa jadi sekolah yang lain dipertimbangkan kedisiplinan, dipertimbangkan nilai. Silahkan. Itu siapa yang punya kewenangan? Sekolah. Jadi nomor satu ini ya, jadi tidak ada aturan yang melarang tinggal kelas. Aturannya adalah satuan pendidikan mempunyai keleluasaan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas. Kalau ibu bapak memutuskan ada yang tinggal kelas,
buat kriterianya apa, misalkan kehadiran sekian persen, nilai sekian persen, sampaikan. Tapi kalau sekolah memutuskan tinggal kelas, baru tidak usah buat kriteria kan. Kalau memutuskan naik kelas otomatis, ngapain buat kriteria kan, otomatis naik kelas. Nah, kalau ibu bapak memutuskan ada yang tinggal kelas, buat kriteria, sepakati di sekolah apa saja kriteria yang membuat tinggal kelas. Ini sudah secara eksplisit dalam standar dan dalam panduannya ya. Satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas. Jelas ya, penentuan kenaikan kelas mempertimbangkan laporan belajar, pencapaian, eskul dan lain-lain. Jadi itulah yang menjadi kewenangan sekolah. Jadi kalau berdasarkan hasil kesepakatan ada yang tinggal kelas, tinggal disampaikan kriterianya apa saja. Itu yang pertama. Sekolah yang lain naik kelas otomatis pun boleh. Jadi boleh tinggal kelas, boleh naik kelas otomatis. Itu siapa yang menentukan kebijakannya? Sekolah. Dasarnya apa? 1. Standar penilaian. 2. Panduan pembelajaran dan asesmen. Nah, yang paling penting adalah tolong hal ini diinformasikan sejak awal kepada orang tua. Kalau di sekolah memutuskan ada yang tinggal kelas, informasikan. Kalau memutuskan sekolah otomatis kelas, informasikan. Nah, itu yang paling penting diinformasikan. Ini sebenarnya sudah berjalan juga ya, kriteria-kriteria kan, kriteria masing-masing. Kalau perguruan tinggi sudah berjalan, ada yang kriterianya berbeda-beda. Nah, ini yang sudah mulai akan kita terapkan tarik ke pendidikan dasar menengah. Lalu terkait dengan nilai juga Pak, untuk kurikulum merdeka itu sudah tidak dipilah sikap, pengetahuan, keterampilan, sudah tidak ada dipilah-pilah seperti itu. Nah, fokus sikap, kalau di kurikulum merdeka kan kurikulum 13 ada nilai positif. Kalau kurikulum merdeka itu nilai Pancasila, nilai agama, nilai dan lain-lain. Sikap secara utuh sebenarnya laporan itu dalam laporan proyek penguatan profil Pancasila. Jadi kalau pertanyaannya bolehkah 100? Ya kalau memang kompetensinya tercapai 100 ya 100. Jangan dihalangi dapat nilai 100. Jadi nilai itu adalah menggambarkan sesungguhnya kompetensi anak. Lihat kompetensinya apa. Kalau memang dapatnya kompetensinya 100 ya tuangkan 100. Kalau kompetensinya 95. Jadi tidak ada larangan untuk dapat nilai 100. Jadi silahkan saja untuk 100. Dulu sikap ya, di situ kan kalau yang sebelumnya kan ada nilai. Sekarang itu dalam laporannya tidak dibilang pengetahuan keterampilan sikap, nilai 1 nilai, nilai Pancasila berapa nilai. Kalau memang kompetensinya sesuai yang tujuannya memang dapat 100, ya sampaikan nilai 100. Jadi tidak ada batasan. Lalu yang terakhir ya di bawah, inilah yang menjadi keresahan kita, menjadi kenapa karakter menjadi fokus kita. Karena berdasarkan hasil evaluasi kita yang kita lakukan, Bapak sendiri tadi menyatakan terjadinya banyak ketawuran, karakter yang sederhana. Hasil asesmen nasional itu menunjukkan karakter kita anak-anak masih cenderung rendah. Kenapa lah kita repot-repot mengalokasikan waktu 30% dalam kurikulum untuk membangun karakter? Karena hasil menunjukkan baik hasil internasional maupun nasional karakter kita mengkhawatirkan. Padahal keseharian itu justru karakter yang mungkin akan terlihat keluar. Makanya kurikulum merdeka salah satu fokus yang ingin kita bangun itu adalah karakter. Selama ini nih karakter itu banyak dititip-titipkan. Kalau sekarang kita waktu ingin serius, jadi kita pemerintah ingin serius membangun karakter. Sehingga waktu belajar anak itu 30% didedikasikan itu untuk membangun karakter. Sehingga ada alokasi waktu khusus untuk menguatkan karakter, bukan diajarkan, bukan tindakan, untuk dibiasakan. Dan porsinya cukup besar ya Bapak. Kalau matematika mungkin hanya 4 jam, hanya berapa persen? Kalau agama mungkin hanya 3 jam, hanya berapa persen? Ini 30%. Kalau dirata-ratakan itu 12 jam per minggu untuk menguatkan karakter. Setiap minggu waktu 12 jam untuk membiasakan menguatkan karakter. Karena justru karakter inilah yang perlu kita perkuat anak-anak ini. Jadi salah satu yang ingin kita bangun itu adalah penguatan karakter. Makanya porsi khususnya ya 30%. Jadi kalau matematika hanya 4 jam, agama hanya 3 jam, karakter ini kita porsinya 12 jaman, 20-30% didedikasikan untuk pengembangan karakter. Ya karena berdasarkan tadi Bapak sampaikan adanya tawuran dan lain-lain, itu menjadi keprihatinan kita. Sehingga dalam kurikulum kami pengembang merasa penting untuk menguatkan karakter, sehingga memberikan perhatian serius yang harus kolaborasi
seluruh guru satuan pendidikan, dan dia dilakukannya bukan diajarkan tapi dibiasakan. Makanya dalam itu kegiatan-kegiatan untuk membiasakan karakter. Sehingga indikator keberhasilannya proyek penguatan itu adalah peningkatan karakter. Kalau awal misalkan ini contohnya ya, berdasarkan rapor pendidikan ada salah satu sekolah ini di Ambon, rapor pendidikannya menunjukkan siswa-siswanya intoleransinya masih rendah. Nah inilah yang menjadi salah satu prioritas dia pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kan tujuannya meningkatkan toleransi. Karena apa? Anak-anaknya intoleransinya masih rendah. Antara beda agama, antara budaya itu saling menjauh. Sehingga dia program pelaksanaannya itu jelas untuk meningkatkan karakter. Tujuannya diturunkan dari kebinekaan global ya. Dia fokusnya adalah tujuannya meningkatkan toleransi. Sehingga langkah-langkahnya itu membiasakan anak supaya toleransi meningkat. Langkah pertama, anak-anak didorong untuk saling menceritakan budaya. Ini kan langkah pertama, kedua, ketiga ya, setiap minggu mengenal, akhirnya saling tahu budaya masing-masing. Langkah selanjutnya anak dibiasakan kolaborasi antar beda agama, beda budaya. Yang sebelumnya dengan teman budayanya nggak tahu, saling tahu, sekarang sudah tahu. Yang sebelumnya nggak mau ngobrol, sekarang sudah biasa. Itu yang kita biasakan. Di waktu kapan? Di waktu belajar anak. Waktunya beban setiap minggu itu 12 jam nih, banyak 30%. Jadi kegiatan itu fokus itu menguatkan toleransinya. Inilah yang dalam kurikulum Merdeka itu karakter menjadi perhatian serius. Sehingga kita waktu didedikasikan untuk mengembangkan karakter. Jadi kalau dulu waktu belajar itu 100% ya untuk ngajarin mata pelajaran 100%. Kalau sekarang waktu belajar anak itu 70%-nya untuk intranya, 30%-nya itu didedikasikan untuk penguatan karakter. Nah karakter itu bukan untuk diajarkan di teorikan, tapi dilatihkan, dibiasakan. Nah ini butuh waktu yang cukup banyak ya. Sehingga ibu bapak ini 30% nih waktu yang harus dimanfaatkan untuk pengembangan karakter, untuk menunjukkan bahwa kami serius ingin membangun karakter di para peserta didik kita. Itu mungkin tanggapan saya terkait karakter ini. Jadi keseriusan bahwa dalam proses belajar karakter penting untuk dibangun, sehingga waktu belajar 30%-nya didedikasi secara langsung untuk membiasakan menguatkan karakter. Itu mungkin tambahan. Terima kasih banyak Pak Yogi atas jawabannya. Mungkin begitu ya Ibu Bapak, diskusi yang sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Yogi ini bisa memberikan pencerahan walaupun belum detail. Kami yakin Bapak Ibu masih banyak yang perlu diskusikan. Tapi yang jelas informasi awalnya terkait implementasi kurikulum Merdeka ini sudah Bapak Ibu terima. Begitu juga pertanyaan-pertanyaan yang diwakili oleh Bapak dari SMP Negeri 1 Tanjung Sari, kemudian juga mewakili dari seluruhnya. Nah jika masih ada pertanyaan lagi Bu Bapak, silakan dituliskan saja dulu masing-masing. Besok ketika di kelas mungkin bisa didiskusikan dengan fasilitator, atau misalnya fasilitator juga belum yakin, belum yakin, nanti bisa kami sampaikan juga kepada Pak Yogi ya Pak ya untuk memberikan pencerahannya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Yogi atas sharingnya yang luar biasa. Sekali lagi beri tepuk tangan ke Bapak. Untuk Bapak sudah selesai Pak. Jika ada agenda yang ingin dilaksanakan saja dipersilakan meninggalkan ruangan. Terima kasih Pak Yogi. Baik, terima kasih Ibu Bapak sekalian, izin pamit. Terima kasih. Terima kasih Pak Yogi. Baik Ibu dan Bapak, alhamdulillah sesi malam sudah selesai.